Assalamualaikum, selamat datang di channel Herma Sekar. Teman-teman, yuk bikin roti ataupun burger sendiri. Nah, ini udah aku siapkan bahan-bahannya. Saya di sini menggunakan 2 tepung ya teman-teman. Ini tepung protein rendah dan ini yang protein tinggi. Ada susu, ini ada wijen buat taburan dan juga gula pasir, air hangat, dan juga ragi instan ya teman-teman. Dan jangan lupa menggunakan butter. Kalau teman-teman tidak ada butter, boleh menggunakan Blue Band ya teman-teman. Lanjut, kita persiapkan, masukkan gula pasir dan juga ragi instan ke dalam air hangat ya teman-teman, atau hangat kuku. Aduk sampai benar-benar tercampur dan gulanya larut ya teman-teman. Dikarenakan saya di sini selalu menggunakan brown sugar, jadi gulanya itu agak besar-besar teman-teman, sehingga saya larutkan terlebih dahulu. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita tutup dan tunggu sampai 10 menit supaya tahu raginya itu masih benar-benar aktif. Lanjut, kita campurkan tepung terigu protein tinggi dan juga protein rendahnya ya. Tambahkan juga susu bubuknya. Jangan lupa garam secukupnya ya teman-teman. Saya menggunakan garam halus. Nah, seperti ini. Dan campur sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, saya aduk-aduk, saya campur sampai tercampur semua antara susu dan juga garamnya. Teman-teman juga boleh diayak ya. Saya di sini nggak punya ayakan besar, jadi saya males mengayaknya. Setelah itu masukkan tepung ke dalam tempat yang agak lebih besar ya teman-teman. Dan juga ini ragi instannya sudah mengembang. Kita aduk terlebih dahulu sebentar untuk menghilangkan udara ya teman-teman, udara pada air gula tadi sama vernipannya. Lalu kita tuangkan separuh terlebih dahulu teman-teman ke dalam adonan kering, lalu kita campur ya teman-teman, tapi jangan dinyalakan terlebih dahulu mixernya supaya nanti tidak berterbangan. Nah, setelah tercampur kita tambahkan lagi, lalu nyalakan mixernya. Teman-teman juga boleh menggunakan spatula ya teman-teman kalau kita ingin blender. Saya ini di mixer saja. Kenapa? Karena saya waktunya itu hari ini tidak begitu banyak. Nah, campur sampai benar-benar tercampur rata seperti ini teman-teman. Kita mixer selama 4 menit teman-teman. Saya ini 4 menit ya, saya campurkan semuanya seperti ini. Nah, setelah tercampur semua seperti ini teman-teman, kita tambahkan lagi ya nanti air sisa yang masih ada itu, ataupun ragi instan yang masih tersisa itu tadi. Kita masukkan semuanya teman-teman, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan yang tinggi sampai setengah kali ya teman-teman, sampai setengah kali terlebih dahulu. Nah, setelah setengah kali kita masukkan ataupun tambahkan butter ataupun Blue Band ya teman-teman. Kita masukkan dan mixer lagi 4 menit lagi, atau sampai benar-benar kalis. Saya menggunakan temperatur yang tinggi ya teman-teman, supaya seperti gaduknya. Mixer sampai benar-benar kalis.
sudah mulai kelihatan halus ya teman-teman. Ini sudah kelihatan halus seperti itu. Nah, ini sudah kalis teman-teman, dan kita bersihkan bagian pinggir. Jangan lupa teman-teman, tangan dibasahin pakai minyak ataupun menggunakan blue band ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya tangan tidak lengket. Kita ambil dari baskom, lalu kita bulatkan seperti ini teman-teman. Kita bulatkan dan lanjut kita proofing selama 30 menit. Dikarenakan cuaca hari ini sangat panas, jadi saya proofingnya cukup 30 menit ya teman-teman. Dan setelah 30 menit dia sudah mengembang 2 kali lipat dari yang pertama tadi ya. Ini adonannya itu sangat lembut teman-teman. Jangan lupa alas atau tatakannya kita olesin menggunakan minyak supaya tidak lengket. Keluarkan dari adonan, tidak perlu diulen ya teman-teman, cukup tekan-tekan saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang ada di adonan. Nah, setelah kita bulatkan lagi, kita potong-potong menjadi 6 bagian teman-teman. Menjadi 6 bagian ini terserah teman-teman sih, mau jadi 8 atau 10, mau besar atau kecil ya. Saya bikin 6 saja. Dan sebelumnya saya timbang terlebih dahulu teman-teman, supaya besar kecilnya nanti sama ya. Ini saya timbang satu butirnya itu sekitar 80 gram. Nah, setelah kita timbang lalu kita bulatkan lagi seperti ini teman-teman. Bulatkan sampai benar-benar permukaannya tuh halus ya teman-teman. Usahakan sampai benar-benar halus supaya nanti saat dipanggang hasilnya juga rotinya halus juga. Nah, selesai. Lanjut kita proofing lagi selama 40 menit ya teman-teman. Proofing lagi selama 40 menit. Saya taruh di atas loyang yang sudah saya alasi menggunakan kertas roti seperti ini. Setelah 40 menit teman-teman sudah mengembang ya, sudah 2 kali lipat dari yang pertama tadi. Lalu olesin menggunakan air matang ya. Ini saya air biasa tapi air matang. Teman-teman boleh menggunakan kuning telur ataupun susu ya teman-teman. Saya menggunakan air saja dan taburi dengan wijen. Secukupnya saja petaburannya teman-teman. Setelah selesai kita siapkan oven ya teman-teman. Ini sudah saya nyalakan tadi, sudah saya panaskan selama 10 menit. Saya menggunakan api atas bawah 160 derajat teman-teman selama 30 menit ya. Dan ini setelah hasilnya setelah matang sangat cantik. Sangat cantik, warnanya juga cantik ya teman-teman. Dia tuh sangat lembut teman-teman, sangat lembut, sangat ada isinya dalamnya teman-teman. Dia tuh lembut tapi ada isinya, nggak kopong gitu. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga bermanfaat resep yang saya bagikan ini.